kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari Yehezkiel 33 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang-orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehadiran orang percaya, atau dalam artian yang lain, dalam kehadiran gereja di tengah dunia ini, gereja mempunyai 3 tugas kepada dunia. Yang pertama, mewartakan kabar baik, bahwa kasih, kesetiaan yang dari Allah adalah tetap untuk selama-lamanya. Dan kabar baik ini hendaknya sampai juga kepada orang-orang yang berdosa dengan satu pengharapan, mereka mau berbalik, bertobat, dan masuk lagi kepada kerajaan Allah. Fungsi yang kedua adalah social control, menegur, mengingatkan umat, mengingatkan negara akan kesalahan, supaya kembali ke jalan yang benar. Dan yang kemudian menyatakan kebenaran itu. Apakah kebenaran itu? Yaitu firman yang telah diberikan. Demikianlah tugas bagi gereja yang juga pada saat ini diberikan kepada Yehezkiel di sini. Dia harus mengingatkan kesalahan umat Israel. Dia harus menyatakan apa yang menjadi jalan kebenaran. Tetapi lebih daripada itu, dia harus mewartakan kabar baik bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan kematian orang berdosa, tetapi Tuhan menantikan pertobatan mereka kembali supaya mereka mendapat kehidupan yang kekal. Dan konsekuensinya, bila tugas ini tidak dilakukan, maka orang-orang jahat itu pasti akan dihukum dan binasa, tetapi gereja atau setiap orang percaya atau Yehezkiel dalam perikop bacaan kita ini dalam konteks ini, yang tidak mengingatkan seseorang akan kesalahannya, akan ditagih pertanggungjawabannya atas kematian orang jahat tersebut. Bila tugas tanggung jawab itu sudah dilakukan, dan orang jahat itu tidak mau bertobat, orang jahat tersebut akan mati. Tetapi orang percaya, Yehezkiel, kita, gereja, tidak lagi akan dituntut pertanggungan jawab, dan nyawa kita, hidup kita akan boleh diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah tugas tanggung jawab orang percaya pada saat ini. Yang pertama sekali tugas kita adalah mewartakan kabar baik bahwa hingga hari ini gereja atau Tuhan masih tetap setia dalam cinta kasih-Nya, menanti-nantikan pertobatan orang-orang yang jahat. Meyakinkan orang jahat supaya mereka jangan putus asa dan mau menganggap biarlah mati dalam kejahatannya. Masih ada jalan untuk kembali, masih ada pintu untuk bertobat, masih ada jalan untuk kehidupan yang lebih baik. Itulah tugas tanggung jawab orang percaya. Yang kemudian menegur kesalahan, itu harus kita lakukan
Di tengah-tengah semakin banyaknya orang tidak peduli dengan sesama. Ada orang tidak mau menegur kesalahan orang lain karena berpikir, daripada nanti dia sakit hati kepada saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dan itulah kemudian tanda gereja yang benar. Yang pertama, kalau firman Tuhan benar-benar diwartakan. Bukan sekedar untuk menyenangkan keinginan dari para pendengarnya, tapi menyampaikan keinginan daripada Tuhan. Yang kemudian yang kedua, bila sakramen yang dua dijalankan dengan benar, yaitu baptisan kudus dan juga perjamuan kudus. Dan yang terakhir, bila yaitu RPP, penggembalaan dan hukum siasat gereja dijalankan dengan benar. Itulah tanda gereja yang benar. Maka kita harus hadir mewartakan kabar baik sebagai social control dan juga senantiasa menyatakan kebenaran mana yang harus dilalui, dijalani orang menuju kehidupan yang kekal. Selamat menjalankan tugas panggilan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Mampukan, kuatkan kami melakukan tugas kami sebagai gereja, menyatakan kebenaran, menegur kesalahan, mewartakan kabar baik, yaitu pertobatan dan hidup yang Tuhan sediakan. Mampukan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.